Baik, ini sesi keempat masih di slide infeksi cacing yang penting di Indonesia. Nah, kita masuk ke infeksi yang terakhir, yaitu Taeniasis. Taeniasis berarti penyakit infeksi disebabkan oleh cacing Taenia. Pendahuluan ya, Taenia sp atau agen penyebab Taeniasis dan Cysticercosis. Kalau Cysticercosis ini karena larvanya disebut Cysticercus ya, larvanya, sehingga infeksinya disebut Cysticercosis, larva dari Taenia ini. Nah, 3 spesies penting, nah mungkin teman-teman yang sering dengar kan Taenia solium, Taenia saginata. Nah, sebenarnya ada satu spesies lagi yaitu Taenia asiatica. Nah, ini bukan baru ya, sebenarnya ditemukannya memang di daerah Asia ya. Nah, distribusi spesies menjadi penting untuk epidemiologi dan kontrol dari penyakit ini. Nah, kita lihat distribusi penyakitnya. Kalau di Indonesia sebenarnya endemis ya, dengan 3 spesies dari cacing pita ini ya. Ada di Sumatera Utara, kemudian di Bali dan di Papua ya, yang banyak kasusnya ditemukan. Kemudian ada juga di daerah timur, tapi ini sudah bukan Indonesia lagi ya, di Pulau Flores ya. Kemudian ini tadi di Sulawesi Utara ya. Kemudian di Kalimantan Barat dan di Sumatera Selatan ya juga ditemukan. Nah, 23% jadi dari hati babi ya, ini sampelnya berupa hati babi di Bali ini ditemukanlah positif mengandung Taenia asiatica metacestoda. Metacestoda itu maksudnya cacing pitanya ya. Jadi dalam spesiesnya Taenia asiatica. Nah, kemudian pernah juga ketemu di Samosir Island. Ini ternyata spesies yang ditemukan juga asiatica ya. Jadi bukan solium atau saginata. Nah, kita lihat pelajari. Jadi dalam parasit itu yang paling penting adalah memahami siklus penyakit. Kalau kita lihat siklus penyakit itu berawal dari siklus hidup dari parasit itu sendiri ya. Jadi kita lihat, nah ini yang disebut dengan metacestoda itu maksudnya pitanya. Jadi pita ini sebenarnya yang berisi telur ya. Jadi potongan pita dari cacing yang keluar bersama tinja ini ya. Nah, ini yang mengandung telur atau mengandung Cysticercus tadi ya. Kita lihat siklusnya. Jadi manusia yang diasumsikan sudah terinfeksi ini kan mengandung cacing Taenia ini ya. Kita lihat cacing pita ini sangat panjang. Nah, ini kemudian ketika dia mengeluarkan tinja maka akan keluarlah satu potongan pita ini ya, yang berisi telur atau proglotid grafit ya. Di dalam feses ini dilepaskan ke lingkungan. Nah, ketika dilepaskan ke lingkungan, telur-telur ini mungkin saja termakan oleh hewan-hewan ternak ya. Termakanlah telurnya oleh hewan ternak. Nah, jadi bedanya cacing pita ini tidak termakan langsung telurnya. Kalau telurnya termakan manusia sih justru malah jadi nggak masalah ya. Tidak bisa berkembang dia kalau yang masuk telurnya ya. Karena telur ini harus masuk dulu ke dalam tubuh hewan ternak. Di sini contohnya sapi dan babi ya. Nah, di sini ketika sudah masuk ke dalam tubuh hewan, maka embrio cacing atau kita sebut onkosper terlepas dari telur dan menembus ke dinding usus ya. Kemudian beredar ke otot ya. Nah, makanya mereka kemudian inaktif di dalam otot itu sampai beberapa lama. Kalau kita kemudian menyembelih hewan ternak ini, kemudian memasak kurang matang, maka termakanlah onkosfer ini yang tadi bersembunyi di dalam otot ya, atau kita sebut dengan Cysticercus ya. Jadi kalau daging-daging ini dimasak setengah matang, maka kemudian tertelanlah oleh manusia ya dalam bentuk Cysticercus, bukan dalam bentuk telur ya. Nah, begitulah siklus infeksinya ini terjadi ya, sehingga masuklah dia berkembang menjadi dewasa, tentu saja di usus juga ya, di usus halus juga cacing pita ini ya.
Nah, jadi seperti itu. Nah, ini masih siklus juga biar lebih jelas ya. Nah, ini cacing taenia ini kita lihat dia punya bentuk kepala yang cukup unik dan ini pitanya ini ya, potongan-potongan proglotit disebutnya. Jadi inilah yang mengandung telur tadi yang bisa terputus salah satunya dan kemudian keluar bersama tinja ya. Nah, ini proglotit matang. Jadi satu potongan ini bisa mengandung banyak telur di dalamnya ya. Nah, jadi ini kan inangnya manusia, larva berkembang jadi dewasa di usus halus nih. Kalau udah dewasa dan dia sudah matang ya, proglotitnya ini kayak istilahnya kayak rahim kalau manusia ya. Kalau sudah matang maka dia akan putus dan keluar bersama tinja, kemudian telurnya akan termakanlah oleh hewan ternak sebagai vektor atau inang perantara. Nah, di dalam tubuh hewan inilah telur tadi berkembang menjadi yang namanya larva Cysticercus dan bersembunyi di otot-otot hewan ternak. Kalau kemudian kita makan daging hewan ternak ini, maka termakanlah larva ini untuk kembali menginfeksi manusia. Nah, ini siklus hidup ya dari jenisnya. Dari Taenia atau cacing pita. Taenia solium biasanya diperantarai oleh babi, di sini oleh pork ya. Disebut juga musculotropism ya di sini. Kalau Taenia saginata biasanya ditemukan pada sapi. Nah, untuk yang asiatica ternyata banyak ditemukan juga pada babi. Cuma bedanya ini banyaknya ketemunya di dalemannya ya, jadi jeroan babinya gitu. Kita kan suka makan kalau ayam misalnya jeroannya ati ampla. Nah, ini kalau di babi ternyata jeroannya beda lagi spesiesnya ya. Nah, ini juga final hostnya ini masih tentang siklus agar memperjelas ya. Taenia saginata disebutnya Cysticercus bovis namanya. Kalau solium ini pada babi Cysticercus cellulose, yang asiatica ini Viscerotrophica. Kenapa? Karena ada di jeroan tadi ya, visceral, organ visceral ya. Nah, di sini ini nama-namanya ya. Nah, ini ketiga spesies ini berbeda baik dari bentuk kepala, kemudian dari proklotitnya ya. Nah, nanti Anda bisa lebih jelas nanti mungkin dijelaskan pada saat praktikum ya. Nah, untuk diagnosisnya sendiri menemukan proklotit tadi di dalam tinja, menemukan telur dalam tinja ya, atau bisa juga dengan menggunakan uji ELISA ya. Kemudian deteksi DNA juga dengan menggunakan PCR. Nah, pengobatan dan pencegahan bisa dengan semua obat cacing termasuk praziquantel dan albendazole. Pencegahannya hindari makan daging yang kurang matang ya, sate, stik, sabu-sabu, sirloin dan lain-lain, tentu saja di daerah-daerah yang memang endemis. Ya, sekian dari saya. Terima kasih ya untuk infeksi cacing di Indonesia cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.